Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim dimanapun kalian berada, salam kenal ya dari kami di channel Berkah Islam. Dan mudah-mudahan sahabat muslim semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video pertama kami, saya akan membagikan kisah tentang manusia pertama yang diciptakan Allah. Sebelum lanjut menonton, alangkah baiknya teman-teman semua bantu kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-39. Dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang ada dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah mempersilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Allah berfirman, yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun sayang, iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20, yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Akibatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan seperti ditulis dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36, yang artinya,
Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sebelum itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menjolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kisah Nabi Adam dan Iblis. Sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan, ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 30-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar malaikat dan iblis sujud di hadapan Nabi Adam. Namun, ia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis berbalas bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir iblis dari surganya, sesuai dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 18, yang artinya, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kisah Nabi Adam dan mukjizatnya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian, Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah sesuai dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 62, yang artinya, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kisah Nabi Adam di bumi. Usai diusir dari surga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Hasan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimyan di Basrah. Kemudian, Ibnu Abid Hatim meriwayatkan dari As-Sadi, ia berkata, Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sementara itu, Ibnu Umar meriwayatkan, Adam diturunkan di Sofa sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Semoga kisah Nabi Adam bisa menambah keimanan kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.